Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Haji Uweng Priyanto, SPD MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah PAI, dan tidak lupa juga kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Putri Maya Sakhairunisa dari Prodi Farmasi dengan NIM D1A220139. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep fikih selama 10 menit ke depan. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian. Yang pertama ada pengertian dari fikih, syariah, dan hukum Islam. Pertama, pengertian dari fikih. Fikih dalam bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara istilah, fikih memiliki arti bahwa segala bentuk hukum yang dihasilkan dari ijtihad dan pendapat para ulama yang sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Menurut ulama, fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil seperti tashiliyah atau terperinci. Dalam fikih ini terdapat syarat yang harus dimiliki dalam melaksanakan ajaran syariat Islam, seperti berakal, baligh, sadar, dan Islam. Hukum yang diatur dalam fikih ini mencakup hukum yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang kedua, pengertian dari syariah. Syariah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Syariah ini berkaitan dengan perbuatan yang bersifat perintah atau larangan dan berupa penetapan hukum dalam bentuk syah atau tidak sah perbuatan. Sumber dari syariah ini mencakup Al-Quran yang berisi tentang firman Allah yang tidak dapat diubah, dan juga ada As-Sunnah yang di dalamnya berisi tentang kehidupan serta contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bisa kita ambil contoh yaitu menikah harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan agama Islam yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, pengertian hukum Islam. Hukum Islam di sini membahas tentang peraturan kepada manusia sebagai umat Islam mengenai tingkah laku yang bertujuan sebagai bukti atas kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyelamatkan kita dan memberikan kedamaian dalam hidup. Dengan adanya hukum Islam ini dapat membantu umat Islam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun beberapa ahli menjelaskan tentang hukum Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum tahlifi, yaitu hukum ini membahas tentang tuntunan manusia dalam melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mencakup hal yang bersifat wajib, haram, sunnah, mubah, serta makruh. Yang kedua yaitu hukum wad'i, adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang sebab, syarat, dan mani penghalang untuk hukum tahlifi. Yang selanjutnya adalah pembagian fikih, terbagi menjadi 6. Yang pertama, fikih ibadah adalah aturan fikih yang berhubungan dengan ibadah atau penyembahan diri kepada Allah. Yang kedua, fikih munakahat, yaitu aturan tentang pernikahan. Yang ketiga, fikih mawaris, yaitu aturan tentang pewarisan. Yang keempat, fikih jinayah, yaitu aturan tentang pidana. Yang kelima, fikih muamalah, yaitu aturan yang berhubungan dengan hubungan antara manusia dalam masalah harta. Yang keenam, fikih siyasah, yaitu aturan tentang politik dan kenegaraan. Dan selanjutnya adalah tujuan, fungsi, peran dari hukum Islam. Yang pertama, tujuan hukum Islam. Seorang tokoh Islam yang bernama Abu Ishaq At-Satibi
telah merumuskan 5 tujuan dari hukum Islam, yaitu yang pertama, memelihara agama, yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua, sebagai memelihara jiwa, yaitu merupakan tujuan hukum Islam yang kedua, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, memelihara akal, yaitu tujuan yang ketiga, karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Yang keempat, memelihara keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang kelima, memelihara harta, merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Yang selanjutnya adalah fungsi hukum Islam. Ada 4 ya. Yang pertama adalah fungsi ibadah. Fungsi yang utama adalah hukum Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Contoh seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan melakukan kegiatan yang didasari ibadah. Yang kedua, fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dari fungsi inilah kita dapat dicapai tujuan hukum Islam, yaitu mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan menghindari kemadharatan atau sia-sia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, fungsi jawajir, yaitu adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksaan yang melindungi umat dari segala perbuatan yang membahayakan. Yang terakhir adalah fungsi tandim wa islah al-ummah, yaitu sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar interaksi sosial. Yang terakhir adalah peran hukum Islam. Peran hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional, dan yang kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Selanjutnya yaitu ada sumber dasar hukum Islam. Ada terbagi menjadi 4. Yang pertama Al-Quran, terus dari hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Baik, yang pertama dari Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling utama sudah pastinya Al-Quran, karena Al-Quran sebagai sumber dari segala ajaran dan syariat Islam. Para ulama tidak hanya menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga sebagai rumusan yang memiliki unsur dasar yang penting, yaitu Al-Quran yang berbentuk lafaz yang mengandung makna dalam dan penuh arti. Lafaz yang tertulis pun bukan sekedar lafaz biasa, tetapi lafaz istimewa karena disampaikan Allah melalui Jibril ke Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu dari hadis. Hadis adalah ucapan, perbuatan, atau takrir Rasulullah SAW yang diikuti atau dicontoh oleh umatnya dalam menjalankan kehidupan. Ada 3 kelompok hadis dari segi perawiannya. Yang pertama, sunnah mutawir, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Yang kedua, sunnah masyhur atau yang disebut dengan sunnah diriwayatkan 2 orang atau yang tidak mencapai tingkatan mutawir. Yang ketiga, sunnah ahad atau sunnah yang diriwayatkan 1 peraya. Yang ketiga adalah sumber dari ijma. Ijma adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan hukum
Sumber hukum ijtima dibagi menjadi dua, yaitu ijtima sharih atau ijtima yang menyampaikan pesan atau aturan secara tegas dan jelas. Yang kedua, ijtima sukuti atau diam atau tidak jelas, kebalikan dari soreh. Nah, jika ditinjau dari kepastian hukum, ijma pun dapat digolongkan menjadi yang pertama, ijma qat'i atau memiliki kejelasan hukum. Yang kedua, ijma zanni, yaitu menghasilkan ketentuan hukum pasti. Yang terakhir, dari sumber kias. Kias digunakan dan diterapkan ketika suatu masalah tidak ada hukum di Al-Quran, di hadis, ataupun di ijma. Nah, barulah menggunakan kias dengan cara mengambil perumpamaan antara dua peristiwa atau lebih. Kias ini digunakan untuk menarik garis hukum baru dari garis hukum yang lama. Sebagai contoh, kias terkait menentukan halal atau haramnya narkotika. Nah, narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Selain itu, belum ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Maka para ulama dan ahli ijtihad kemudian menganalogikan narkotika itu sebagai haram atau minuman yang memabukkan. Yang selanjutnya adalah kaidah fiqhiyah dan kaidah usuliyah. Nah, kaidah fiqhiyah itu adalah dasar-dasar yang berkaitan dengan hukum syara yang mencakup bentuk teks, perundang-undangan yang ringkas atau padat, yang mengandung penetapan hukum-hukum yang umum pada suatu peristiwa yang dapat dimasukkan pada permasalahannya. Kaidah fikih merupakan kaidah yang disimpulkan dari berbagai macam aturan fikih dan berbagai bidang fikih. Selanjutnya yaitu kaidah usuliyah. Nah, kaidah usuliyah ini merupakan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk memahami hukum-hukum mengenai perbuatan manusia yang ada dalam nas Al-Quran dan hadis yang telah dihasilkan oleh ulama usul fikih berdasarkan penelitian mereka terhadap ketentuan atas undang-undang bahasa Arab. Nah, menurut Ali Ahmad Al-Nadawi, kaidah-kaidah usuliyah merupakan kaidah-kaidah universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian dan objeknya, di mana kaidah ini berfungsi sebagai zari'ah dalam hukum-hukum syara yang bersifat praktis. Nah, kaidah usuliyah ini merupakan metode yang ditempuh ahli fikih benar dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya. Nah, ada 5 kaidah fikih utama. Yang pertama yaitu perkara tergantung tujuan atau niatnya. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, kesempitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, kemudaratan hendaknya dihilangkan. Yang kelima, adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Dan terakhir yaitu metode penetapan hukum Islam dan masail fikih. Nah, metode penetapan hukum Islam. Dalam penetapan hukum Islam, secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, metode verbal atau at-turuq al-lafziyah. Yang kedua, metode substansial, yaitu at-turuq al-manawiyah. Yang pertama, metode verbal, yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu kepada analisis kebahasaan, semisal lafaz-lafaz am, khas, mutlak, muqayyad, amar, dan nahi. Yang kedua, metode substansial, yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu kepada pengertian implisit nas dengan menggali substansi hukum Islamiyah. Nah, ada masail fikih. Masail fikih ini adalah masalah yang terkait dengan fikih. Persoalan-persoalan yang muncul pada konteks kekinian sebagai refleksi kompleksitas problematika pada suatu tempat, kondisi dan waktu. Dan persoalan tersebut belum pernah terjadi pada waktu yang lalu karena adanya perbedaan situasi yang melingkupinya.
Contohnya yaitu pertama perkawinan pria muslim dengan wanita non-muslim. Yang kedua monogami dan poligami. Yang ketiga keluarga berencana dan kependudukan. Yang keempat abortus atau pengguguran kandungan, sterilisasi dan menstruasi regulation. Yang kelima homoseksual dan lesbian. Yang keenam anak hasil inseminasi dan bayi tabung. Terima kasih. Sekian dari pemaparan materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.